The Miwan Productions. Halo guys, balik lagi bersama gue dan tentunya kalian gue siapa. Pada kali ini gue ingin memandu bagaimana caranya untuk farming CCF atau langkah-langkah untuk mendapatkan CCF guys, atau Cosmic Cup Fragment ya. Nah, di sini gue pengen ngasih tahu dulu ya, tentang pengalaman gue farming CCF nih. Nah, ini gue dalam sebulan ini itu bisa menghasilkan sekitar 6.000 atau 7.000, tapi kalau gue pikir-pikir sebulan total sampai sekarang ini itu gue udah 7.000-an CCF dalam sebulan. Nah, gimana caranya? Mungkin lu nggak akan percaya gitu, kok bisa sih 7.000 CCF itu, lu gimana aja bang? Pasti lu kayak gitu kan nanyanya. Nah, ini gue kasih tahu langkah-langkah gue ya, tapi tentunya ini berdasarkan kehokian gue aja sih sebenarnya. Kalau misalkan gak hoki mah orang-orang gak akan nyampe segitu. Cuman kalau bulan ini gue totalin itu sampai pada tingkat gue mendapatkan CCF 7.000. Nih kalau nggak percaya nih ya, nih pada bulan ini gue udah upgrade ya kan, upgrade banyak karakter, yaitu pertama dari Mephisto tahu sendiri belum ada sebulan kan. Nah, Mephisto ini gue udah habis sekitar berapa CCF ya, hampir 4.000-an lebih lah gitu kan. Nah terus terus si Wanda ini kan gue juga belum lama build kan gitu, gue baru banget build si Wanda gitu kan, pas metanya keluar atau uniform barunya keluar, baru gue build si Wanda ini. Nah terus apalagi ya, gue build siapa lagi ya, Mr. Fantastic nih, itu gue langsung tier 3. Nah tier 3 nya juga kan harus memakan CCF lebih dari 1.000 gitu kan. Nah terus siapa lagi ya, sama Mystic gue. Nah, sama Mystic sih CCF-nya nggak begitu parah ya. Cuman ya ada penggunaan CCF juga. Nah, jadinya total yang gua keluarin pada bulan ini adalah sekitar atau pendapatan CCF gua itu sebesar 7.000-an. Nah, ini sisanya aja itu masih ada 4.000 kan. Dalam sebulan bulat ini ya. Nah, kayak gimana untuk langkah-langkahnya? Nah, pertama di sini nih. Ini udah jelas ya, lu kalau mau farming CCF itu lu harus ya main di World Boss Legend gitu kalau mau dapat garansi CCF hariannya. Kenapa? Karena di World Boss Legend itu ada yang namanya garansi CCF paling minim 15, dan hokinya gua ini tuh gue sering banget di World Boss Legend ini ya kan, itu tuh ada namanya bonus harian World Boss hari ini nih, yang di sini nih. Nah, ketika misalkan lu dapat bonus star dari World Boss Today's World Boss-nya, nah di World Boss Legend-nya itu lu akan mendapatkan CCF tambahan. Tuh, CCF tambahan hari ini. Nah, hari ini gue dapat sekitar berapa ya? Sekitar 280-an CCF lah. Itu gue nggak tahu kenapa hoki banget ya kan. Emang gue kalau misalkan CCF tuh gue paling hoki lah masalah CCF, tapi kalau misalkan yang lain sih biasa-biasa aja gitu. Kalau masalah CCF tuh gue serius paling hoki banget gitu. Nah, pertama dari sini ya. Nah, terus gimana dengan performanya CCF di WBU? Nah, WBU ini masih belum ada belum ada peningkatan tentang garansi CCF ya kan, jadi masih rate-nya itu masih random ya kan, masih RNG, jadi lu nggak bisa mengharapkan CCF dalam mode World Boss. Cuman kalau misalkan hoki ya hoki gitu. Jadi apakah berpengaruh dengan stack? Gue selama ini gue belum tahu ya, belum ada penjelasan lengkap atau penjelasan jelasnya dari Netmarble tentang apakah semakin stack itu tinggi terus juga rate-nya akan semakin tinggi. Itu gue belum mendapatkan ya. Gue pribadi sih gue belum menemukan itu. Cuman kalau misalkannya ada orang lain yang tahu tentang pengalaman setiap stack itu berbeda rate-nya, ya mungkin aja. Cuman kalau misalkan gue pribadi sih nggak ada pengaruhnya. Bahkan gue kalau iseng aja gue stack satu pun dapat CCF sebesar 40, 35 kayak gitu loh. Jadi gue rasa sih tentang stack nggak berpengaruh. Jadi berpengaruhnya pada WBU ini adalah RNG guys, RNG. Nah jadinya kalau misalnya lu ini main di World Boss Legend ya kan, itu minimal sehari yang lu akan dapatkan sebesar 15 kali 5 guys, jadinya 75. Nah jadi lu pinter-pinter aja buat build karakter ya, buat build karakter biar bisa 5 kali di World Boss Legend. Gua mah konten tentang World Boss Legend tuh udah banyak banget, bahkan justru sebelum ini World Boss Legend mulu, tapi kesini gue baru sadar banyak subscriber gue yang memang pemula gitu. Gua rasa nggak worth it lah channel gue kalau terus-terusan bahas mode master terus gitu kayak World Boss Legend. Harusnya gue lebih memandu pemula juga gitu, gue seling-selingin. Nah jadinya gue sekarang lebih fokus untuk pemula juga. Nah oke, lanjut sekarang kemana nih? Nih gue dari yang teratas dulu ya, baru nantinya ke bawah-bawah. Nah terus dari dispatch mission. Nah
Dari dispatch mission ini bisa farming CCF harian nih, gue ngomongin dari harian ini dulu ya. Nah, dari sini nih. Di sini gue di sektor 10, ini gue hanya 3 jam. Dan gue sehari dari sektor ini itu bisa menghasilkan, kalau hokinya banget kemarin tuh gue hitung-hitung gue dapat sekitar 50 loh. Terus apa namanya, besoknya 48, besoknya 36. Emang sih nggak apa ngacak, random juga gitu. Nah, bahkan di awal-awal rilisnya di Space Mission itu tuh malah ngawur ngidul gitu. Malah maksudnya tuh apa namanya, rate ketinggian gitu, rate pendapatannya. Maksudnya tuh yang tadinya harusnya misal aja ya, harusnya 10, ini dikasihnya 100, ibaratnya kayak begitu. Nah, tapi sekarang udah di nerf ya kan, udah di nerf, dan sekarang penurunan gitu, dapat pendapatan dia penurunan. Nah, ini kan gue selama 3 jam belum full ya, ini gue baru 1 jam nih, baru 1 jam terkumpulnya dengan misi yang sudah selesainya, ibaratnya gitu kan. Nah, ini gue cek ya, gue dapat berapa tuh, gue dapat 3 CCF ya kan. Nah, total dalam totalnya itu gue dalam sehari full ini itu gue bisa mendapatkan sekitar 25 CCF. Itu paling gue merasa itu paling dropnya gitu. Gue paling sehari ya, kalau misalkan emang nggak oke-okinya ya paling 20. Nah, itu kan lumayan ya, ibaratnya 1 kali WBL gitu dalam sehari itu kan, tambahan WBL ibaratnya kayak begitu. Nah, lanjut di mana lagi? Oke. Terus ini selain dari itu CCF farming harian ada di craft. Nah, craft nih di sini nih. Nah, tapi persoalannya apakah worth it ya kan? Worth it atau enggak? Gini loh, kalau gue bilang sih, kalau emang sekiranya material TCP dan IOD lo itu dikit, minim, ibarat kayak gue gini nih, gue sih nggak akan ambil gitu. Kalau gue ya, jadi itu TCP IOD gue kan ibaratnya kan cuma 2,5 ibaratnya gitu ya, mikir simpelnya. Nah, ini tuh gue masih perlu ini gitu buat upgrade gear karakter yang memang belum sampai pada tingkat gear 25 gitu kan. Kalau gue pribadi gue nggak akan ambil. Cuman kalau sekiranya memang Titan Component Pack lo atau Essence of Dimension lo itu puluhan ribu atau belasan ribu, mungkin ini adalah cara yang worth it buat lo farming CCF, karena memang ya nggak sesuai banget ibaratnya TCP lu ya kan itu 40 ya kan, dikorbanin ngebakar TCP 40, IOD 40, terus juga non soft cost berapa namanya, non stone soft cost 100 dan juga BAM 100, itu kurang worth it sih, apalagi apa namanya, sebesar yang lu dapatkan hanya 25 CCF aja. Nah, tapi saran gue balik lagi nih, kalau sekiranya lo emang lo butuh banget, lu nggak apa-apa ambil. Tapi gue pribadi kalau apa namanya, material dari Titan Component Pack dan IOD gue dikit, gue nggak akan ambil karena memang nggak worth it. Ini apa namanya, ibaratnya sih pembodohan, cuman kita tuh yang ngambil karena terpaksa gitu. Kalau gue pribadi ya kita ngasih ibaratnya 100%, dia masa balikin ke kita cuman 25%. Ini kan ibaratnya 25% ini gitu kan, ibaratnya kayak begitu gitu. Nah, jadi lu bisa farming harian di sini. Nah, ini gua coba ya nih. Nah, 25 CCF nih, set, dapat 20 save. Nah, ini refreshnya gue dalam, kalau misalkan craft dulu sampai level 15 itu gue bisa refresh dalam 7 jam. Nah, jadinya mungkin nanti gue bakal bisa lagi ngambil selama 7 jam gitu, kayak gitu ya. Jadi mungkin sehari 50. Gue belum tahu pasti sih. Kalau ini kan gue baru pertama kali ya. Apakah nantinya itu satu gitu, apa langsung bisa 5 kali gitu untuk refreshnya, gue kurang tahu pasti deh. Jadi yang jelas nanti refreshnya 7 jam ya kan. Nanti gue akan infokan lebih lanjut apa namanya, tentang refresh dalam waktunya gitu, apakah nantinya bisa langsung 5 kali, apakah satu kali gitu. Tapi gua rasa kalau misalkan emang apa namanya tuh 1 kali ya kan, kalau 1 kali itu nggak mungkin gitu, karena kalau 7 jam kan, kalau dalam sehari full itu lebih dari 24 jam. Kalau misalkan totalnya itu 7 jam setengah ya kan, itu lebih dari 24 jam. Jadinya nggak mungkin gue sehari itu udah pasti bisa 5 kali. Jadi gue rasa ini bisa langsung 5 kali. Jadi totalnya sehari yang bisa lu dapatkan ini 50 CCF dalam di apa namanya, di craft ya, dalam di craft gitu. 50 CCF mungkin aja. Cuman kalau misalkan salah ya mungkin lu bisa infokan ke gue lebih lanjut guys, karena gue sendiri pun belum pernah apa namanya, craft CCF di sini gitu. Nah, terus di mana lagi? Oke, nah tentang CCF harian tuh mungkin hanya sampai di situ aja. Terus di mana lagi? Oke, terus di sini nih, di timeline battle gimana caranya? Oke, caranya adalah lu ya kan memilih. Nah, lu jadi ngebuang apa namanya, token glory lu kepada ya apa namanya, jagoan-jagoan di timeline battle lu gitu, di challenger gitu. Nah, tapi tips gua adalah
Nah, yang biasa paling sering menang itu ya si Karcel, cuman belum tentu menang gitu. Belum tentu menang, kayak kemarin aja itu orang Cina yang menang gitu kan. Nah, jadinya saran gua adalah lu kalau mau nge-cheer ya kan, lu harus tahu dulu, tahu waktu. Jadi waktu yang lu nge-cheer itu mungkin apa namanya, malam-malam lah ya, waktu yang tepat tuh malam. Tapi kalau mau lebih aman lagi, yaitu 20 menit atau 30 menit sebelum resetnya timeline battle atau reset mingguannya. Saran gue sih begitu ya. Jadi apa namanya, main amannya gitu, nanti ketahuan tuh yang juara satu siapa. Atau lu lebih aman lagi malah 5 menit sebelum reset, lebih aman lagi biar lu tahu siapa yang menang. Nah nanti dari sini gue langsung aja ya, gue contohin. Gue nggak apa-apa nggak menang juga, bodo amat, gue udah banyak CCF. Nah nantinya kan dari sini reward partisipasinya lu akan mendapatkan 100. Nah ketika lu menang, misalnya si Karcel menang ini, nanti mendapatkan sekitar 200 token ya kan, Advance Glory. Nah tapi nanti gitu, kalau misalkan lu menang gitu, kalau apa namanya, kalau misalkan si Karcel menang, kalau enggak emang lu nggak akan dapat. Nah misalkan gitu kan, nah ketika nanti lu menang misal aja, nah nanti gue contohin di sini. Nah ini ibaratnya reward mingguan ya. Nah dari sini nanti lu bisa tuker tuh 300 CCF gitu kan, sorry, 300 Advance Glory Token yang akan nanti lu tukar jadi CCF. Nah CCF itu sebesar 50. Nah ini kan lumayan mingguan kan, jadinya apa namanya, adalah CCF CCF mingguan gitu, itu kan lumayan kan kalau hitungnya mingguan. Nah gua kasih contoh aja ya, gua ambil nih tuh 50 kan lumayan tuh. Nah ini untuk mingguannya nih. Nah tuh, nah terus gimana lagi? Oke. Kalau gue sih sebenarnya kalau misalnya tentang Advance Glory Token itu, gue sih gimana ya? Gue nggak gue ambil gitu, biarin aja, karena mana sih token gue? Nah ini nih, karena kenapa? Gue ini tuh tipe orang yang emang sengaja nyimpen-nyimpen apa namanya, material nantinya untuk kebutuhan mendadak gitu. Misalkan kalau misalkan emang sekiranya nanti TCP gue apa namanya, drop gitu, terus juga gue punya kebutuhan review, nah nanti kan gue bisa tuker di Advance Glory Token ini. Nah itu juga salah satu tips lu nih, tips buat lu, jadinya simpen aja token Glory Token kalau misalkan nggak butuh-butuh banget gitu. Ngapain tuker kalau nggak butuh-butuh banget gitu. Nah oke guys, nah terus di mana lagi bang? Oke nih gue kasih tahu lagi di mana. Nah caranya adalah lu main di story mission. Nah reward first clearnya itu ada di terdapat CCF di apa namanya, di mode ultimate-nya gitu. Nah di mode ultimate nih gue kasih tahu nih. Nah jadi kayak gini nih, kalau misalnya emang yang udah pernah main story lama gitu kan, ini kan story pembaruan kan gitu kan, story update. Nah lamanya juga itu dapat CCF. Jadi kalau misalnya emang belum sempet apa namanya, sudah ambil reward story sebelumnya, itu enak gitu, jadi dua kali kan, dua kali ngambil CCF gitu. Nah kayak gitu, jadi lu harus main di ultimate-nya ya, main di ultimate-nya untuk mendapatkan CCF-nya. Reward normalnya juga bagus-bagus kok gitu, gue mainin normalnya, reward first clear-nya itu bagus juga. Nah kayak gitu. Nah terus di mana lagi? Oke, di adanya di sini nih, di Shadowlands. Ini udah jelas ya, Shadowlands itu ada terdapat first clear-nya, yaitu apa namanya, CCF ya kan, pada stack-stack tertentu. Nah lu bisa lihat di sinilah ya kan, untuk rewardnya untuk first clear tentang si CCF. Nah ini lumayan banget kalau misalkan lu bisa mencapai stack target untuk mendapatkan CCF. Ini CCF yang akan diberikan sebesar 150 gitu guys. Nah jadinya mungkin nantinya juga bakal buat kebutuhan epic wish lu ya kan, buat kebutuhan tertri lu. Tapi gua rasa mah sabar-sabar aja dah gitu, mungkin save-nya mungkin lu lebih butuh ke apa namanya, epic quiz gitu kan, pengerjaan epic quiz. Nah guys, jadi kayak gitu guys. Nah mungkin penjelasan gue tentang farming CCF atau langkah-langkah mendapatkan CCF ini udah jelas ya dalam Marvel Future Pack ini gitu. Karena gue rasa nggak ada lagi, tapi ada lagi guys, satu metode yang gampang banget. Lu bisa sehari itu bisa mendapatkan mungkin ya 500 gitu kan, atau 1000 CCF, bahkan 800 CCF gitu. Bahkan ya apa namanya, ya gampang lah gitu, pokoknya gampang banget. Caranya gimana? Nah caranya lu beli nih tuh, kalau misalkan ini nggak jual ya, dia nggak jual CCF. Pokoknya kalau misalkan ada yang jual CCF, nah tuh lu beli aja tuh kan. No, sehari kalau misalkan lo beli yang 500.000 dan juga yang 1.500.000, totalnya 2 juta, lo bisa mendapatkan CCF sebesar 900 guys ya kan. Nah pokoknya kalau yang ada di apa namanya, ada daily penjualan CCF, lo beli aja di situ. Udah nggak ada lagi cara gratis, udah pokoknya cuma itu aja sih kalau yang gua tahu ya tuh. Nah ini apa namanya,
ini mah bukan CCF ya. Nah ini nih, tuh kan banyak jual CCF. Malu kalau apa namanya, maniak, lu punya duit banyak ya kan, beli aja gitu, sehari bisa dapat berapa CCF itu tinggal beliin gitu kan. Nah oke guys, mungkin kayak gitu aja, dan semoga info dari gue ini tentang farming CCF, langkah-langkah mendapatkan CCF ini bisa membantu lu untuk apa namanya, gimana caranya untuk mendapatkan CCF pada Marvel Future Pack ini. Oke guys, mungkin kayak gitu aja. Semoga dapat apa, bermanfaat video ini, dan semoga kedepannya gue bisa terus memberikan konten yang bermanfaat untuk player Marvel Future Pack ini. Oke, kayak gitu aja. Salam Lord Bakwan.